Perkenalkan, nama saya Ricky Sambora dari kelas TI1B. Kali ini kita akan berbicara tentang penyara gelombang menggunakan dioda. Pada percobaan kedua kali ini, tentang penyara, ya, yang pertama kita akan menggunakan penyara gelombang setengah. Bentuknya kurang lebih seperti ini, ada transformator, dioda, dan tahanan beban. Nah, fungsinya, jadi untuk transformator sendiri, dia akan dialiri dengan arus AC atau gelombang sinusoidal. Gelombang sinusoidal sendiri untuk PLN kan 220 volt 50 Hz. Nah, jadi untuk mengubahnya ke mode DC, kita akan pertama menguranginya dengan transformator ini. Kita akan mengurangi tegangannya menjadi sekitar 12 volt. 12 volt ya. Ya, 12 volt. Kemudian yang kedua kita akan membandingkan dengan penyara setengah gelombang, tapi kita beri sebuah kapasitor. Dan yang selanjutnya ada penyara gelombang penuh. Ini juga ada kapasitornya juga. Perbedaannya di sini ada dua dioda yang dipakai dan kapasitornya model tap center. Nah, kemudian untuk percobaannya seperti ini. Pertama kita akan memasang sumber sinusoidal dan menghubungnya ke trafo atau transformator. Nah, kemudian sumbernya kan 220 volt 50 Hz. Nah, kita akan ubah menjadi 5 volt ya. 5 volt. Jadi seperti ini. Gelombang sumbernya 311, jadi nanti akan 220 volt RMS ya maksudnya. Kemudian di sini kita pasang sebuah pengukur. Di sini terlihat 220 RMS ya. Dalam satuan RMS ini ukurannya. Kemudian kita ubah ke sini seperti ini ya, 5 volt, jadi ada kesalahan, maaf. Gelombang sinusnya seperti ini, normal ya. Yang kemudian yang kedua ada gelombang setelah melewati dioda ya. Setelah melewati dioda di sini, gelombang tersebut terpotong ya, karena pada dasarnya kan arus sinusoidal bergerak maju mundur ya, dari kiri kanan ke kiri. Nah, ketika arusnya dari kanan ke kiri, yaitu kan ke sini masuk dioda, di sini ke arah kanan masuk dioda. Kemudian kalau ini gelombangnya atas. Kemudian pada waktu arusnya kembali kan dia arahnya berbalik. Nah, kalau berbalik kan berarti diodanya reverse bias, nggak akan mengalirkan arus, jadi dia akan berhenti dan nilai tegangannya 0. Harusnya kan minus sini. Nah, seperti itu harusnya. Jadi penyara gelombang setengah itu ya gelombangnya cuma setengah aja yang diubah gitu. Ini harus DC tapi masih ya, DC tapi masih ada gelombang-gelombangnya ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita akan menambahkan kapasitor. Ya, kapasitor pada sini. Kita pakai 1 mikrofarad. Nah, jadi gelombangnya sudah agak datar ya di sini.
ah nah sebentar, kita pakai resistor yang biasa aja. Kita pakai resistor biasa. Nah, oke. Jadi ini gelombang yang pertama ini inputnya sinus. Gelombang sinusnya jadi agak bergerigi ya. Tapi yang kita bahas ini gelombang ininya, yang biru. Tadi kan bentuknya itu bergelombang 0, gelombang 0. Jadi di sini gelombangnya tetap utuh. Tapi nolnya dia jadi kayak perlahan turun. Gak langsung 0, tapi perlahan turun. Terus ada arus lain. Pas sinusoidanya naik, ini juga naik lagi, turun, naik, turun. Itu. Mungkin kegedean ya. Ya tadi kan seperti ini. Nah, ini nggak ada bedanya karena kurang kapasitasnya kurang. Nah, kan ini kan terlihat ya agak bedanya sedikit nih, terus kayak melengkung dikit nih. Nah, ya kelihatan melengkung berubah gitu. Ini 0, ini 0, harusnya ini 0, naik, pelan, datar, turun. Nah, seperti itu. Nah, ya kurang lebih sama seperti yang di tabel. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang gelombang penuh. Gelombang penuh kita akan menggunakan rangkaian yang tadi ini tap center atau yang ini juga sama. Bedanya yang ini dia menggunakan bridge-nya itu berarti menggunakan 4 dioda. Fungsinya kurang lebih hampir mirip sama yang tap center, cuma agak terlihat lebih banyak gitu ya. Transformernya juga pakainya yang standar. Nah, ini kita ambil yang 10 volt ya tadi. 10 volt. Jadi 220 10 volt, kemudian dilihat di arus sinusoidnya masih normal ya. Dan setelah melewati dioda, jadi diodanya itu arahnya ke sini. Kanan masuk. Terus sini yang forward bias. Kalau ke sini kan mati. Forward bias lurus ke depan. Nah, yang sini, yang arah sini mati. Nah, waktu arahnya kebalik ke kiri, jadi nanti arusnya dari bawah masuk ke kanan. Ini forward bias, yang kiri mati. Kanan nyala, ngalir. Nah, jadi harusnya waktu dia sinusoidalnya naik, ikut naik. Nah, tapi waktu turun, nah karena dia kan tetap aktif kan, DC kan positif ya lurus maksudnya, tapi karena di sini ada dioda berarti kan dia maksudnya itu arusnya jadi positif semua, nggak ada negatif. Jadi kan yang lembah negatif ini berubah jadi positif. Nah, kalau misalnya ditambah sebuah kapasitor di sini, nilainya 1 mikrowatt. 100 nano.
Nah, sini kurang lebih ya hampir sama-sama yang tadi, dia bentuknya seperti ini. Jadi waktu lembahnya naik turun ya kurang lebih hampir sama, cuma bedanya ini frekuensinya kayaknya lebih banyak yang seperti yang tadi. Kalau dilihat kan waktu frekuensi naik turun, waktu lembah bawah masih turun, lembah atas baru naik. Nah kalau yang ini waktu naik turun naik, jadi 2 kalinya frekuensi itu. Nah jadi perbedaan seperti itu. Untuk DC sendiri, tegangan DC itu dia di osiloskop bentuknya datar ya, datar itu dalam artian nggak ada gelombangnya atau ripple, itu disebutnya ripple, nggak ada ripple-nya, dia itu datar kayak gini sebenarnya, kayak ini kayak gini, datar gini. Cuma saya nggak ada DC ya di sini, jadi nggak bisa. Atau bisa dinaikkan ini kapasitornya sampai tinggi, nanti kan bakal datar, cuma kurang stabil ya. Ini ya dapat lihat perbedaannya dari yang 5 volt 10 volt 15 sama saja semuanya. Nah jadi terakhir kesimpulan, perubahan tegangan berpengaruh pada amplitude gelombang. Jadi tegangan ini cuma berpengaruh ke amplitudenya, nggak pengaruh ke lainnya. Nah yang kedua, ada semakin tinggi tegangan maka tingkat efisiensi gelombang meningkat. Maksudnya itu di sini ya, kalau misalnya ada kapasitornya itu nanti dia bakal lebih berkurang ripple-nya. Kemudian penyiar gelombang penuh memiliki nilai efisiensi lebih tinggi berbanding gelombang yang pada tegangan penyiar setengah gelombang. Jadi tingkat setengah gelombang itu kan setengahnya mati, kalau gelombang penuh tetap nyala, cuma bedanya di waktu pergantian fase ini dia mati, jadi lebih bentar gitu kan. Kalau dipikir-pikir lebih stabil gitu loh, efisiensinya juga lebih tinggi nih loh. Rata-ratanya cuma 69 70, nah ini sampai 90, rata-ratanya 84. Kemudian rangkaian penyiar gelombang cenderung memiliki tegangan waktu yang tidak stabil karena belum datar ya, DC kan datar. Kalau ini masih ada gelombang naik gelombang turun, apalagi yang setengah gelombang itu setengahnya mati. Kemudian output penyiar gelombang pada osiloskop lebih sempurna dengan menutup fase velos pada setengah gelombang memanfaatkan dengan bolak-balik AC, sehingga grafiknya berbentuk bukit ya. Yang dimaksud ini yang seperti ini ya, bukit ini. Nah kurang lebih untuk percobaan kedua yaitu penyiar gelombang cukup sekian. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.